Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4. Apa kabar dengan kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar. Kali ini kita akan belajar tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Pembelajaran 6. Baiklah, mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tonton terus ya videonya. Pembelajaran 6. Keragaman masyarakat di Indonesia seperti karya kolase atau mozaik. Meskipun berbeda warna dan bentuk, tetapi seluruhnya menjadi karya yang indah. Ayo mencoba. Buatlah satu karya mozaik atau aplikasi. Ya, satu, untuk karya mozaik kamu dapat menggunakan kertas warna-warni, gunting kecil-kecil kertas warna-warninya. Selanjutnya, buatlah sketsa gambar, lalu tempelkan guntingan-guntingan kertas pada bidang gambar ya. Perhatikan komposisi warna supaya menarik. Kemudian yang kedua, untuk karya aplikasi, siapkan benda yang akan kamu beri hiasan. Sebagai contoh, kamu akan menghias sampul bukumu. Siapkan kertas warna sesuai warna yang kamu inginkan. Buatlah bentuk-bentuk gambar pada kertas warna, lalu guntinglah. Tempelkan guntingan bentuk-bentuk warna pada sampul bukumu. Atur komposisi gambar sesuai keinginanmu. Nah, di sini ada cara membuat karya mozaik. 1. Buatlah gambar pada selembar kertas sesuai tema yang diinginkan. 2. Siapkan bahan untuk mozaik ya, misalnya kertas atau kain. 3. Potong-potong kain atau kertas menjadi potongan kecil-kecil. Tempelkan potongan-potongan bahan pada gambar. Cara membuat karya aplikasi. 1. Siapkan bahan untuk aplikasi, misalnya kain atau kertas ya, kertas berwarna atau kertas bekas kalender. 2. Rancanglah gambar pada selembar kertas sesuai dengan tema yang dipilih. 3. Potonglah kain atau kertas menjadi bentuk tertentu, misalnya daun, bunga, binatang, atau bentuk-bentuk lain sesuai dengan gambar rancangan. 4. Tempelkan potongan bentuk tersebut pada benda yang akan dihias. Tempelkan menggunakan lem atau dengan menjahit jika aplikasi menggunakan kain. Ayo membaca anak-anak. Bacalah teks berikut. Ini judulnya adalah Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara diberi gelar sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Pemberian gelar ini ditetapkan pada tahun 1959 oleh Bapak Presiden Soekarno ya. Gelar itu diberikan kepada Ki Hajar Dewantara atas jasa beliau merintis pendidikan umum di Indonesia. Hari kelahiran Ki Hajar Dewantara pada tanggal 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Jadi untuk memperingati Ki Hajar Dewantara, maka tanggal 2 Mei itu ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional sesuai dengan hari kelahiran Ki Hajar Dewantara, yaitu 2 Mei ya. Ki Hajar Dewantara lahir dari keluarga ningrat di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Nama aslinya Raden Mas Suwardi Surya Ningrat ya. Namun pada usia 40 tahun beliau berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Beliau tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan Raden Mas karena beliau ingin dekat dengan rakyat. Beliau lulus dari ELS
sekolah dasar Belanda lalu melanjutkan ke Stovia, sekolah dokter Bumiputra, namun tidak selesai. Ki Hajar Dewantara menjadi wartawan di banyak surat kabar, yaitu di Utusan Hindia, Kaum Muda, Cahaya Timur, The Express, Pusara, Sedyo Tomo, Miden Jaya. Tulisan-tulisan beliau mampu membangkitkan semangat kebangsaan orang Indonesia. Ki Hajar Dewantara juga aktif dalam kegiatan politik. Melalui organisasi Budi Utomo, beliau menyuarakan pentingnya persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara. Pada tahun 1912, beliau bersama Dawes Dekker dan Cipto Mangunkusumo mendirikan Indische Partij. Indische Partij merupakan partai yang bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Kemudian pada tahun 1913, Ki Hajar Dewantara mengkritik perayaan 100 tahun bebasnya Belanda dari penjajahan Prancis. Akibatnya beliau dibuang ke negeri Belanda. Di sana beliau mempelajari pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya pada tanggal 3 Juli 1932, Ki Hajar Dewantara kembali ke Indonesia. Beliau mendirikan Perguruan Nasional Taman Siswa. Dari sekolah inilah lahir konsep pendidikan nasional. Saat Indonesia merdeka dan menjadi republik, Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Indonesia. Ki Hajar Dewantara wafat pada tanggal 28 April 1959. Jasanya terus dikenang oleh bangsa Indonesia. Nah, ini adalah tugas ya. Buatlah teks Ki Hajar Dewantara Bapak Pendidikan Indonesia. 1. Tuliskan kata sulit pada teks lalu carilah artinya. 2. Tuliskan gagasan pokok setiap paragraf pada teks Ki Hajar Dewantara Bapak Pendidikan Indonesia. 3. Tuliskan informasi baru yang kamu dapatkan dari teks tersebut. 4. Buatlah laporan tertulis tentang teks tersebut. Serahkan hasil tulisanmu kepada Bapak dan Ibu guru. Nah, inilah kata sulitnya ya. Kalian bisa mencari kata sulit yang lain dan artinya. Boleh ya. Nah, ini alternatif jawabannya. Yaitu gelar. Gelar adalah sebutan kehormatan. Bangsawan yaitu keturunan orang mulia atau keturunan raja. Mengkritik yaitu memberikan tanggapan atau penilaian terhadap hal atau peristiwa berdasarkan fakta-fakta. Kemudian yang keempat adalah konsep. Konsep adalah gambaran umum atau gagasan. Nah, di sini gagasan pokok setiap paragraf. Paragraf pertama, Ki Hajar Dewantara diberi gelar sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Paragraf kedua, Ki Hajar Dewantara lahir dari keluarga ningrat yang lahir pada 2 Mei 1889 dengan nama asli Raden Mas Suwardi Surya Ningrat. Paragraf ketiga, beliau lulus dari ELS dan melanjutkan ke Stovia, namun tidak selesai dan menjadi wartawan. Paragraf keempat, Ki Hajar Dewantara juga aktif dalam kegiatan politik. Salah satu organisasinya adalah Budi Utomo. Paragraf kelima, Ki Hajar Dewantara mengkritik perayaan 100 tahun bebasnya Belanda dari Prancis. Paragraf ke-6, setelah kembali ke Indonesia, beliau mendirikan Perguruan Nasional Taman Siswa. Nah, anak-anak, ini adalah contoh laporan tertulis ya. Kalian bisa menulisnya sendiri dengan kata-kata kalian sesuai dengan teks di atas ya. Atau apabila contoh ini kurang, bisa kalian tambahkan ya.
Nah, ini laporan tertulisnya. Ki Hajar Dewantara lahir pada 2 Mei 1889 di Yogyakarta dengan nama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Ki Hajar Dewantara diberi gelar sebagai Bapak Pendidikan Indonesia oleh Presiden Soekarno. Ki Hajar Dewantara juga aktif dalam kegiatan politik. Salah satu organisasinya adalah Budi Utomo. Ki Hajar Dewantara mengkritik perayaan 100 tahun bebasnya Belanda dari Prancis. Akibatnya beliau diasingkan ke negeri Belanda. Dan setelah kembali ke Indonesia, beliau mendirikan Perguruan Nasional Taman Siswa. Ayo renungkan, apa yang telah kamu pelajari? Ya, membuat karya mozaik dan aplikasi serta sejarah tentang Ki Hajar Dewantara. Kemudian sikap apa yang kamu tirukan dari Ki Hajar Dewantara? Sikap cinta tanah air, nasionalisme, bekerja keras, pantang menyerah, cinta tanah air dan bangsa. Nah, apabila di sini ada kekurangan, silahkan kalian tambahkan ya. Di sini ada kerjasama dengan orang tua. Buatlah karya montase atau kolase atau mozaik atau juga aplikasi bersama orang tuamu. Buatlah sebaik-baiknya, lalu pajanglah di dinding rumahmu. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pelajaran kita ya. Terima kasih kalian sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan dapat membantu kalian di dalam mengerjakan tugas-tugas dari sekolah. Baiklah, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya ya.